Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih. Siapa Allah? Ar-Rahimi yang maha penyayang. Jadi dalam lafadz Ar-Rahman Ar-Rahim ini kenapa Allah dalam Bismillah menyebutkan sifatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pada lafadz Ar-Rahman ini sifatnya umum, ya, sifatnya umum. Seluruh makhluk ciptaan Allah itu pasti mendapatkan sifatnya Allah yang Ar-Rahman, menyeluruh. Baik itu hewan, baik itu orang Islam, orang kafir, tetap mendapat rahmannya Allah. Berbeda dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim itu khusus hanya untuk orang yang beriman kepada Allah dan didapatkannya nanti di akhiratnya. Alhamdulillah, adapun segala puji. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi ialah hanya kepunyaan Allah. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi ialah hanya kepunyaan Allah. Rabbil alamina yang menjadi Tuhannya alam. Rabbil alamina yang menjadi Tuhannya alam. Wa ashhadu dan saya bersaksi. Wa ashhadu dan saya bersaksi alla ilaha sesungguhnya tiada Tuhan sama sekali. An la ilaha sesungguhnya tiada Tuhan sama sekali. Illallah kecuali Allah. Illallah kecuali Allah. Wahdahu padahal esa. Wahdahu padahal esa siapa Allah. La syarika lahu, la syarika tidak ada sekutu lahu bagi dia Allah. La syarika tidak ada sekutu lahu bagi dia Allah. Wa asyhadu dan saya bersaksi. Wa asyhadu dan saya bersaksi anna Muhammadan sesungguhnya Nabi Muhammad. Anna Muhammadan sesungguhnya Nabi Muhammad abduhu ialah hambanya Allah. Abduhu ialah hambanya Allah wa rasuluhu dan utusannya Allah. Wa rasuluhu dan utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala dan atas alihi keluarganya Rasulullah, wa sahbihi dan sahabatnya Rasulullah, wa tabi'ina dan seluruh yang mengikuti Rasulullah. Amma ba'du. Fahadha maka adapun ini juz'un latifun. Fahadha maka adapun ini juz'un ialah kitab latifun yang kecil. Juz'un ialah kitab latifun yang kecil. Jadi musonib menyebut kitab ini adalah kitab kecil, tapi bagi kita ini adalah satu karangan kitab yang sangat fenomenal, ya. Dari zaman dulu sampai sekarang tetap digunakan dengan keikhlasan musonib, sehingga sampai saat ini kitab ini tetap digunakan oleh para santri salaf, ya. Fahadha maka adapun ini juz'un latifun ialah kitab latifun yang kecil. Yassara semoga Allah mempermudah. Yassara semoga Allah mempermudahhu kepada dia juz'un. Yassara semoga Allah mempermudahhu kepada dia juz'un. Allahu siapa Allah ta'ala maha tinggi siapa Allah. Fima di dalam perkara. Fima di dalam perkara yajibu yang mewajibkan. Yajibu yang mewajibkan apa tak apa ta'allumuhu apa mengajarkan dia ma
wa ta'limuhu dan apa ta'allumuhu apa mengajarkan dia ma, wa ta'limuhu dan mempelajari dia ma, wal amalu dan beramal atau mengerjakan, wal amalu dan beramal atau mengerjakan, bihi dengan dia ma. Apa isinya ma? Isinya ma adalah seluruh yang ada di dalam juz'un latif. Yassarahullah al-khassu, al-khassa kepada orang tertentu, al-khassa kepada orang tertentu, wal amma wal amma dan orang umum, yakni orang awam. Wal amma dan kepada orang umum, titik. Wal wajibu dan adapun wajib. Wal wajibu dan adapun wajib. Ma ialah perkara. Ma ialah perkara wa'ada yang menjanjikan siapa Allahu Allah. Ma ialah perkara wa'ada yang menjanjikan Allahu siapa Allah, fa'ilahu kepada orang yang mengerjakan al-wajib atau ma, fa'ilahu kepada orang yang mengerjakan kepada dia ma, menjanjikan bis-sawabi dengan pahala, bis-sawabi dengan pahala. Bisawabi dengan pahala, wa tawa'ada dan akan mengancam siapa Allah, wa tawa'ada dan akan mengancam siapa Allah tarikahu kepada orang yang meninggalkan dia ma, tarikahu kepada orang yang meninggalkan dia ma bil iqabi dengan siksaan, wa tawa'ada dan mengancam siapa Allah tarikahu kepada orang yang meninggalkan dia ma bil iqabi dengan siksaan. Wasammaitu dan memberi nama siapa aku, musannif ya, pengarang. Wasammaitu dan memberi nama siapa aku, musannif, hu kepada dia juz'un latif, Sulamat Taufiq kepada kitab Sulamut Taufiq. Sulamat Taufiq kepada kitab Sulamut Taufiq. Ila mahabbatillah, ila mahabbatillah kepada jalan untuk mencintai Allah, kepada jalan untuk mencintai Allah, alat tahqiqi secara benar, alat tahqiqi secara benar. As'alu meminta siapa aku, musannif. As'alu meminta siapa aku, musannif, Allah kepada Allah, Al-Karima yang maha mulia siapa Allah, Al-Karima yang maha mulia siapa Allah. Meminta kepada apa? Ayyaja'ala kepada akan menjadikan siapa Allah, ayyaja'ala kepada akan menjadikan siapa Allah, dzalika kepada itu juz'un latif, dzalika kepada itu juz'un latif, walahu dan ikhlas kepada Allah, walahu dan ikhlas kepada Allah, wa fihi dan di dalam mencari ridha Allah, wa fihi dan di dalam mencari ridha Allah, wa fihi dan di dalam mencari ridha Allah. Wa ilaihi dan kepada Allah, wa ilaihi dan kepada Allah.
mujiban lil kurbi, mujiban lil kurbi, dan sebagai sebab, mujiban dan sebagai sebab lil kurbi untuk dekat, mujiban sebagai sebab lil kurbi untuk dekat. Wazzulfa artinya dekat, wazzulfa artinya dekat, ladaihi kepada Allah. Ayyuwafiqo kepada akan, ayyuwafiqo kepada akan memberi pertolongan siapa Allah, ayyuwafiqo kepada akan memberi pertolongan siapa Allah, man kepada orang, man kepada orang, waqafa yang mempelajari siapa dia man, waqafa yang mempelajari siapa dia man, alaihi atas dia juz'un latif, alaihi atas dia juz'un latif. Lil amali untuk melaksanakan bimuqtadahu, lil amali untuk melaksanakan bimuqtadahu kepada tujuan juz'un latif, bimuqtadahu kepada tujuannya juz'un latif. Apa lagi? Summa taroki, summa kemudian at-tarokiyah. Litaroki apa at-taroki itu? Summa taroki kemudian akan kemudian meningkat siapa orang ya, akan menjadi naik derajatnya siapa orang, bitawadudi, mana? Bitawadudi dengan mengamalkan bin nawafili dengan kesunahan-kesunahan. Bitawadudi dengan mengamalkan bin nawafili dengan kesunahan-kesunahan. Liyahuza supaya mendapat siapa dia man, liyahuza supaya mendapat siapa dia man, hubbahu kepada kecintaan Allah, hubbahu kepada kecintaan Allah, wa walahu dan wawalahu dan pertolongannya dia Allah, wawalahu dan pertolongannya dia Allah. Jadi doanya musannif kepada kita orang yang mempelajari Sulam Taufik ini, musannif meminta kepada Allah
supaya orang yang belajar kitab ini bisa tujuannya untuk bisa mendekat kepada Allah dengan cara jalan yang sesuai dengan syariatnya Rasulullah ya. Jadi ada 3 pembahasan dalam kitab ini. Yang pertama tentang tauhid ya. Dalam Sulam Taufik ini ada 3 pembahasan. Yang pertama tentang tauhid atau ketuhanan, tentang tauhid atau ketuhanan, di mana itu adalah satu kewajiban bagi seluruh umat Islam atau umat bagi seluruh makhluk yang sudah mukallaf. Yang kedua, dalam kitab ini akan ada pembahasan tentang fikih. Ada pembahasan tentang fikih. Yang ketiga nanti biasanya masuk ke tasawuf. Jadi musannif meminta kepada Allah bagi pelajar-pelajar yang mempelajari kitab Sulam Taufik supaya dia diberi jalan kemudahan oleh Allah untuk bisa mendekat kepada Allah, bisa mendekat kepada Allah dengan cara menjalankan apa yang sudah ada di dalam kitab ini ya. Untuk mendapatkan apa? Hubbahu, kecintaan Allah. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah ya, Mas, kalau kita sudah dicintai oleh Allah, apa yang tidak akan Allah berikan kepada kita? Cuman jalannya cinta kepada Allah ini sangat banyak orang yang tidak suka. Walaupun kita santri masih banyak ya, caranya untuk mencintai Allah itu bagaimana, bingung Mas ya. Wawalahu, dan untuk mendapat pertolongan Allah. Makanya musannif meminta bagi para pelajar-pelajar terhadap Sulam Taufik agar Allah memberikan kemudahan mereka untuk dekat kepada Allah, lil qurbi wazulfa ladaihi, untuk bisa dekat kepada Allah. Semoga apa yang sudah diminta oleh musannif kita bisa mendapat, baik saya ataupun antum semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal yang pertama, faslun. Jadi ini lebih dekat kepada tauhid, lebih dekat kepada tauhid bagi fasal yang pertama. Faslun, adapun satu fasal, yajibu wajib. Yajibu wajib ala kafatil mukallifina, ala kafatil mukallifina, atas sempurnanya orang mukallaf, atas sempurnanya orang mukallaf. Siapa kafatil muslimin? Kafatil muslimin adalah orang yang sudah sempurna kedewasaannya, yaitu yang sudah wajib, yang sudah mendapatkan tuntutan untuk melaksanakan hukum-hukumnya Allah. Siapa? Orang yang sudah akil, berakal, baligh, dan sudah baligh, sempurna. Kalau seperti ini kan belum sempurna masih. Untuk merah, mengetahui merah, biru sudah bisa tapi masih belum sempurna. Berakal sudah berakal tapi masih belum sempurna karena dia belum baligh. Apa ad-dukhulu? Yang wajib tadi apa ad-dukhulu, apa masuk? Apa ad-dukhulu, apa masuk fi dinil islami, kepada agama Islam, fi dinil islami, kepada agama Islam. Ya, kita beruntung kita dilahirkan dari rahimnya orang muslim ya. Kita sudah beruntung kita dilahirkan dari rahimnya orang muslim. Dari kecil kita sudah diajarkan oleh bapak ibu kita tentang Islam, sampai bapak ibu kita menitipkan kita di pesantren untuk bisa tetap dalam agama Islam ya. Wassubutu, dan menetap. Wassubutu, dan menetap. Siapa kafatul mukallifin? Fihi, di dalam dia Islam. Fihi, di dalam dia Islam. Mas, kalau mau gurau keluar. Kalau mau gurau keluar. Fihi, di dalam dia Islam, alad dawami, atas selamanya. Alad dawami, atas selamanya. Sekarang lagi tren orang Islam tidak as-subut
alad dawam di dalam agama Islam. Tidak selamanya menetap di dalam agama Islam. Nah, sekarang lagi ngetrennya pindah agama ya, pindah agama. Adalah orang pindah agama itu sangat tidak disukai oleh Allah karena sudah mensekutukan Allah dengan ciptaan Allah yang lain. Ini bukan kafir, bukan cuman kafir kalau orang keluar dari Islam itu bukan cuman kafir ya, tapi murtad. Apa murtad? Orang yang tetap yang keluar dari Islam yang masih tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan hukum-hukum Islam. Jadi apabila dia kembali kepada Islam lagi, apa yang sudah ditinggalkan selama dia tidak memeluk agama Islam wajib untuk diganti. Beda dengan orang kafir ya. Beda dengan orang kafir, karena orang kafir dari lahir ya. Orang Nasrani, orang Yahudi dan pokoknya di luar Islam lah. Mulai dari dia lahir dia tidak Islam. Lihat, kemudian umur 20 tahun dia masuk Islam. Berarti anggap dari mukallafnya umur 15 tahun bagi laki-laki ya. Umur 15 tahun dia sudah baligh sampai umur 20 berarti dia kafir ya. Kafirnya berapa tahun? Dari 15 sampai ke 20. 5 tahun. Nah, kemudian di umur 20 tahun dia masuk Islam. Memeluk agama Islam, menjadi mu'alaf. Apa yang ditinggalkan selama 5 tahun itu diampuni oleh Allah, bersih total ya, bersih total. Seperti halnya ini ada kitab sudah dicoret-coret ya, kitab dicoret-coret. Kemudian sampean masuk Islam, ini bersih akan menjadi putih. Seperti bayi baru lahir. Berbeda dengan orang murtad. Kalau orang murtad jam 11 saya murtad. Seandainya jam 11 saya murtad, saya keluar dari Islam mulai jam 11 adzan duhur, tidak sholat saya sudah, karena saya sudah keluar dari Islam. Kemudian maghrib saya sadar dan saya kembali lagi kepada Islam. Jadi apa yang saya tinggalkan selama jam 11 sampai maghrib wajib saya ganti. Bagaimana Pak kalau seandainya orang tersebut sudah lama keluar dari Islam, 30 tahun, kemudian dia kembali kepada Islam lagi, hutang kepada Allah, puasanya berapa diganti, sholatnya berapa diganti ya. Karena dia pernah Islam, berbeda dengan orang kafir, karena dia tidak as-subutu alad dawam, tidak diam selamanya dalam Islam. Kalau diam selamanya dalam Islam tidak mungkin murtad ya. Ya, lanjut. Waltazama dan menetapi siapa orang. Waltazama dan menetapi siapa mukallifin ma kepada perkara atau melaksanakan ya, mewajibkan atau melaksanakan atau menetapi ma kepada perkara lazimah yang wajib apa ma alaihi atas dia mukallifin, alaihi atas dia mukallifin. Apa yang dilaksanakan? Isinya ma tersebut apa? Minal ahkami dari beberapa hukum. Minal ahkami dari beberapa hukum. Fima di dalam perkara yajibu yang wajib. Fima di dalam perkara yajibu yang wajib. Apa ilmuhu apa mengetahui dia ma. Apa ilmuhu apa mengetahui dia ma. Wa'tiqaduhu dan meyakini dia ma mutlakon dengan mutlak. Wa'tiqaduhu dan meyakini kepada dia ma mutlakon dengan mutlak. Artinya tidak hanya sekedar menjadi Islam dan sekedar hanya menetap dalam Islam selamanya, tapi kewajiban kita wajib untuk mengetahui hukum-hukum yang ada di dalam Islam dan apa yang wajib kita yakini di dalam Islam. Seperti halnya seperti ini. Sampean Islam, saya tanya, sampean Islam? Iya Pak, Islam. Dari lahir sampai mati saya Islam, seandainya. Tapi tidak tahu terhadap hukum-hukum Islam. Berarti Islamnya KTP ya.
Sholat tidak tahu sholat, hukum sholat itu wajib, tapi kita melalaikan. Tidak tahu bahwa itu wajib ada apa enggak, apa yang ada di dalam Islam, hukum apa saja. Yajibu ilmuhu, wajib kita mengetahui apa terhadap hukum Islam. Kita bisa sholat, oke, sudah, kita Islam, kita bisa sholat, tapi tidak tahu ilmunya sholat. Pokoknya jungkir balik seandainya. Tidak tahu caranya wudhu, sholat khusyuk tapi tidak wudhu, berarti sholatnya batal, tidak sah. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui hukum-hukum yang ada di dalam Islam, biar kita bisa menjadi muslim yang kafah, mutlakon dengan mutlak. Wan nutku, dan mengucapkan bihi dengan diama, fil hali, di dalam keadaan. Fil hali, di dalam keadaan, ingkana, jika ada siapa mukallifin, kafiron, ialah kafir. Atau fil hali, di dalam seketika ya. Ingkana, jika ada siapa dia mukallifin, siapa dia man, kafiron, ialah kafir. Wa illa, maka jika tidak kafir, fafis sholati, maka ialah tetap di dalam sholat, asyahadatani, adapun dua syahadat. Asyahadatani, adapun dua syahadat. Jadi wajib diucapkan bagi orang yang ingin masuk Islam untuk mengucapkan kalimah syahadat, dua kalimah syahadat. Kalau sudah Islam, kita akan selalu mengucap dua kalimah syahadat. Di mana? Fis sholati. Itu syarat kita menjadi muslim adalah berkalimat dua syahadat, berkalimat dua syahadat. Syarat utama kita menjadi muslim, karena rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah syahadat. Orang yang tidak syahadat tapi sholat, zakat, ya tidak sah. Ada orang kafir, dia melaksanakan sholat, Pak, baca syahadat enggak? Di dalam sholatnya enggak tahu bacaannya, enggak tahu bacaan syahadat di dalam sholat, pokok ikut-ikutan orang Islam seandainya. Dia bersodakoh, Pak, dia berzakat, dia malah pernah ke Mekkatul Mukarramah, bukan berhaji, pernah ke Mekah. Atau pada bulan haji dia ikut-ikutan orang yang haji, dia tidak syahadat, maka hukumnya tidak sah. Syarat sahnya orang kafir masuk Islam yang pertama adalah membaca dua kalimat syahadat. Apa kalimat syahadat tersebut? Kalimat penyaksian. Bentuknya seperti apa? Wahuma, dan adapun dia, syahadatani. Wahuma, dan adapun dia syahadatani, asyhadu, ialah lafaz asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu artinya asyhadu, saya bersaksi, an la ilaha, bahwa sesungguhnya tiada Tuhan sama sekali yang wajib disembah, bahwa sesungguhnya tiada Tuhan sama sekali yang wajib disembah, illallah, kecuali Allah, wa asyhadu, dan saya bersaksi, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad, Rasulullah, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titik. Wa makna asyhadu alla ilaha illallah. Wa makna, dan adapun maknanya lafaz asyhadu alla ilaha illallah, anta alama, akan mengerti. Anta alama ialah akan mengerti atau tahu siapa man, wa ta'taqida, dan meyakini, siapa man, wa tu'mina, dan mengimani,
wa tu'mina dan mengimani siapa man wa tusdiqa dan mempercayai siapa man wa tusdiqa dan mempercayai siapa man alla ma'budah, Allah sesungguhnya tidak ada sama sekali ma'budah yang wajib disembah, bihaqqin dengan benar, dengan sebenar-benarnya, bihaqqin dengan sebenar-benarnya, fil wujudi di dalam sesuatu yang ada, illallah kecuali Allah, al-wahidu yang maha esa, al-wahidu yang maha satu, ya, bukan esa, al-wahidu yang maha satu, al-ahadu yang maha esa, al-ahadu yang maha esa, al-awwalu yang maha pertama, al-qadimu yang maha dahulu, al-qadimu yang maha dahulu, al-hayyu yang maha hidup, al-qayyum yang maha berdiri sendiri, al-qayyum yang maha berdiri sendiri, al-baqi yang tetap, ad-daim yang abadi, al-khaliq yang maha pencipta, ar-razzaq yang maha pemberi rezeki, al-alimu yang maha mengetahui, al-qadiru yang maha mampu, al-fa'alu yang maha berbuat, lima kepada apa-apa, yuridu yang akan berkehendak siapa Allah, ma kepada apa-apa syaa yang berkehendak, Allahu siapa Allah. Jadi artinya asyhadu alla ilaha illallah itu adalah kita wajib mengetahui, ya, wajib meyakini, wajib mengimani bahwa sesungguhnya tidak ada satupun yang wajib disembah kecuali Allah. Apa saja perlu ditanamkan dalam pikiran sampean, tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini yang wajib untuk disembah kecuali Allah. Ditanamkan betul-betul di dalam hati kita bahwa tidak ada dipancing sarung merah, baju kotak-kotak. Depan sini. Depan ya, mulai besok terus duduk depan ya. Tidak boleh duduk belakang. Nemenin saya. Bahwa kita harus menanamkan kepada diri kita, di dalam keyakinan kita, semua yang ada di dalam alam semesta ini tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Karena sesuatu yang wujud yang pertama kali ada yang mampu itu hanyalah Allah. Selain Allah enggak ada. Makanya ketika ada orang mengatakan laku ngakanan apa kaula mun ta'ala kok Pak,
itu bisa menyebabkan terjadinya kita murtad ya, bisa menyebabkan terjadinya kita murtad karena kita meyakini kepada pekerjaan. Pekerjaan itu hanya usaha. Tidak boleh kita mengatakan muntade nase tak kira odi abe. Tidak boleh. Kalau seandainya saya tidak makan nasi maka saya tidak akan hidup. Itu tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Berarti kita masih mempercayai kepada nasi, bahwa nasi adalah yang menghidupkan kita. Sama saja kita menyembah kepada nasi, tidak boleh seperti itu. Yang wajib kita yakinkan kepada diri kita bahwa tidak ada yang bisa menghidupkan kita kecuali Allah. Walaupun Allah memberikan sebab itu kepada nasi, kita bisa hidup sebab nasi karena Allah memberikan di dalam nasi sebuah kekuatan ketika kita makan. Ada karbohidrat di sana sehingga kita bisa sehat bergerak ya. Ma kepada apa-apa syaa yang berkehendak Allah siapa Allah karena ada apa ma. Wa ma dan perkara lam yasha, wa ma dan perkara lam yasha yang tidak berkehendak siapa Allah. Lam yakun maka tidak ada. Lam yakun maka tidak ada. Wala haula dan tidak ada. Wala haula dan tidak ada daya. Wala kuwata dan tidak ada kekuatan illa billahi kecuali Allah, kecuali dengan adanya pertolongan Allah. Illa billahi kecuali dengan adanya pertolongan Allah. Al-Ali yang maha tinggi siapa Allah, Al-Azimi yang maha agung. Mausufun yang disifati bikulli kamalin dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan. Mausufun yang disifati bikulli kamalin dengan tiap-tiap kesempurnaan. Jadi Allah itu maha sempurna sudah ya. Allah itu sangat maha sempurna ya. Tidak ada yang sesempurna seperti Allah. Seandainya sampean melihat satu benda, melihat satu karya yang sampean anggap sempurna, pasti ketika Anda teliti pasti ada yang tidak sempurna. Ada lukisan sangat indah yang sampean lihat. Sampean lihat dari jauh, wih, itu lukisannya Pak Irfan bagus. Lukisannya Pak Irfan bagus. Akhirnya sampean deketi. Wah, ada cacatnya, tetap ada cacatnya. Tapi kalau Allah itu adalah maha sempurna. Sehingga saking sempurnanya kita tidak bisa menggambarkan. Tidak ada gambaran yang bisa memperlihatkan Allah ya, tidak ada gambaran, tidak ada suatu hal yang bisa menggambarkan bagaimana sempurnanya Allah, tidak ada. Saking sempurnanya Allah, sehingga Allah tidak bisa kita bayangkan, sehingga Allah tidak bisa kita gambarkan. Jika ada orang yang bisa membayangkan Allah, keluar sudah dari Islam ya. Karena Allah tidak sama seperti apa yang akan dipikirkan oleh makhluk. Sama halnya seperti ini, donat. Saya menciptakan donat. Tidak mungkin donat itu berpikiran apa? Seandainya donat bisa punya akal ya. Wah, mungkin yang menciptakan saya juga bunder. Ada misisnya, ada bolong tengahnya. Pikirannya donat akan seperti itu. Padahal yang menciptakan adalah seperti saya. Sama halnya seperti sampean. Bagaimana ya yang menciptakan saya? Sudah, jangan sampai berpikiran kepada itu. Enggak usah berpikiran kepada siapa, seperti apa yang menciptakan saya. Apakah seperti ini? Tidak usah memikirkan seperti itu, karena tidak akan ada yang bisa menggambarkan seperti apa bentuknya Allah ya. Seperti apa bentuknya Allah. Sampean berpikirnya, anggaplah seandainya sampean menciptakan robot. Robot itu berpikirnya, oh pasti yang membuat saya hampir mirip dengan saya.
Robotnya bentuknya robot badut. Kemudian ada robot lagi berbentuk robot ayam-ayaman. Pasti si robot akan berpikiran, oh mungkin agak seperti saya, ada paruhnya, ada tangannya ditumbuhi oleh bulu seandainya. Pasti akan berpikiran seperti itu. Makanya dalam tauhid kita dilarang untuk memikirkan seperti apa bentuk Allah, dilarang ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Berpikirlah sampean kepada apa yang sudah diciptakan Allah saja. Itu adalah bukti bahwa Allah ada. Saya bernafas karena Allah memberi nafas saya. Itu saja sudah. Saya bisa melihat teman-teman saya, itu karena Allah memberikan kekuatan saya untuk melihat. Saya bisa tidur. Untung kita diberi kemampuan untuk tidur. Seandainya Allah tidak memberi kemampuan kepada kita tidur, niscaya mata kita akan melak terus ya. Akan ada merahnya, akan ada capek. Wong yang tidur saja mata kadang sakit, apalagi tidak ditidurkan oleh Allah. Ya. Jadi bersyukurlah. Wala tafakkaru fi datillah, dan janganlah kalian berpikir seperti apa zatnya Allah. Jangan sekali-sekali berpikir seperti apa bentuknya Allah. Allah berbentuk. Allah ada. Seperti apa wujudnya Allah? Sudah tidak usah pikirkan. Wujudnya Allah itu dengan adanya kita saja berarti Allah sudah ada. Tidak mungkin adanya HP ini tidak ada yang menciptakan. Mungkin enggak HP ini tercipta dengan sendirinya? Pasti diciptakan. Mungkin enggak Van ya, anaknya Pak Ali ini memakai baju apa mereknya? Hurley ya. Tidak mungkin ada dengan sendirinya ting ya. Pasti ada yang membuat baju. Adanya sampean, adanya bapak sampean, itu saja yang sampean pikir. Adanya dunia ini, tidak mungkin dunia ini tercipta dengan ting ya. Seperti Aladin yang sampean bayangkan. Oh, jadi ting ya, tidak seperti mungkin. Di Aladin saja, di sulapan saja kita bikin simsalabim abragadabra. Simsalabim jadi apa, pok ada ya yang di iklan itu. Kertas jadi apel. Disuruh jadi apel kan kertasnya. Disuruh jadi apel, walaupun itu dengan menggunakan trik, dengan menggunakan tipu daya apa saja, ting jadi apel. Disuruh. Kita ada seperti itu juga. Adanya kita seperti itu juga, itu adalah bukti bahwa Allah ada. Tidak mungkin kita ada dengan sendirinya ya. Lanjut. Munazzahun yang dibersihkan angkulli naksin dari tiap-tiap kekurangan. Munazzahun yang dibersihkan angkulli nafsin dari tiap-tiap kekurangan. Laisa tidak ada kamislihi, laisa tidak ada siapa Allah, tidak ada kamislihi, seperti yang menyerupai Allah. Kamislihi seperti yang menyerupai Allah. Apa syai'un sesuatu? Apa sesuatu? Jadi sama sekali Allah tidak ada yang bisa menyerupai Allah ya. Wa huwa adapun Allah as-sami'u ialah zat yang maha mendengar, al-basiru zat yang maha melihat. Fahuwa maka adapun Allah al-qadimu ialah zat yang maha dahulu. Ialah zat yang maha dahulu. Wama dan adapun perkara siwahu yang selain Allah. Wama adapun perkara siwahu yang selain Allah, hadisun ialah baru. Hadisun ialah baru. Tidak ada sesuatu selain Allah itu disebut qadim. Seperti halnya di pesantren ini.
saya dibilang qadim, dibilang dahulu oleh sampean. Ya. Saya ini adalah santri lama, dibilang lama oleh sampean. Tapi di atas saya, santri yang di atasnya saya pasti anak baru. Terus ya. Pesantren Nurul Abrar didirikan dan berwaktu kita. Dahulunya kita ini berbatas, berbeda dengan dahulunya Allah. Allah itu tidak berbatas dahulunya. Kapan Allah dikatakan kodim? Kapan kodimnya? Tidak ada batasnya. Kapan kodimnya? Tidak ada. Ya. Kalau kita ada, kalau makhluk itu ada batasnya. HP terdahulu. Nah, kita bicara HP. HP terdahulu itu adalah Nokia 310, enggak nyapok sampean ya. Nyapok masih baru sampean kan. Anak baru, saya bilang sampean anak baru karena ada di bawah saya. Bapak saya bilang saya adalah anak baru karena di bawahnya bapak saya. Ya. Nokia 310. Seperti apa Nokia Nut? Itu dahulu kata saya. Kata sampean dahulu, sekarang adalah Android terbaru ya. Terbaru adalah yang sistemnya Android. Kalau yang dahulu sistemnya masih OS-nya ada Symbian, ada Java dulu. Nokia yang dahulu ini yang net not net. Bagi orang yang dahulu di zamannya Nokia 310 bilang bukan ini yang dahulu. Ada lagi yang dahulu. HP pak tepak yang raja ya. Katanya dulu wah saletano apa? Cake-nya mobil ya. Ada. Sama saja seperti itu. Zamannya Hendrik. Zamannya Hendrik sekarang. Kata Hendrik, dulu itu penyanyinya Nurmus adalah sebelum C ada Mustafa sebelum C. Kata Mustafa, bening kok lambek ke Hatib. Almarhum ke Hatib di sini di selatan ya. Lambek yang suaranya enak itu ke Hatib. Kata ke Hatib bukan lagi. Bede yang lambek boleh. Jadi berbatas. Kalau makhluk itu dahulunya berbatas. Beda dengan Allah. Allah dahulunya itu maha dahulu, tidak ada batasnya, tidak ada awalnya Allah. Awal al-awwalu yang maha awal. Kapan awalnya? Tidak ada. Tidak berbatas waktu. Dahulunya Allah ya. Berbeda dengan dahulunya makhluk, berbatas dengan waktu. Kapan kamu lahir? Tanggal 3 Maret 1999. Awalnya sampean ada di bumi, ya kan? Akhirnya kapan? 2002 meninggal. Berbatas. Kalau Allah tidak ada batasnya. Makanya Allah itu Al-Qadim, wa ma siwahu hadisun, dan selain Allah itu selalu dikatakan baru. Ada baru. Dikatakan manusia purba. Lama berbatas manusia purba. Kapan manusia purba? Seandainya memang ada manusia purba. Ada batasnya. Kapan kita bahas manusia? Manusia pertama kali adalah Nabi Adam. Kapan Nabi Adam? Semenjak Allah menciptakan Nabi Adam. Kapan dulu? Dulunya kapan? Yes, ketika Nabi Adam dikunkan oleh Allah. Kun, ting, ada Nabi Adam. Ya. Semenjak itulah awalnya Nabi Adam, masanya. Meninggalnya kapan? Sekian ratus tahun kemudian atau sekian ribu tahun kemudian. Baru, hal yang baru, tidak abadi ya. Wa huwa adapun Allah al-Khaliqu ialah dat yang maha pencipta. Wa huwa adapun Allah al-Khaliqu ialah dat yang maha pencipta. Wa ma siwahu, wa ma dan adapun perkara siwahu yang selain Allah, makhlukun ialah yang diciptakan. Makhlukun ialah yang diciptakan. Wa kalamuhu dan adapun firman-Nya Allah qadimun ialah dahulu. Wa kalamuhu adapun firman-Nya Allah qadimun ialah dahulu. Kasairi sifatihi, kasairi seperti lainnya sifatihi sifatnya Allah. Kasairi seperti lainnya sifatihi sifatnya Allah. Li'annahu karena sesungguhnya Allah subhanahu maha suci. Siapa Allah?
Subhanahu maha suci siapa Allah. Mubayyinun ialah dat yang menjelaskan. Yang mengadakan. Mubayyinun ialah dat yang mengadakan li jami'il makhlukati kepada keseluruhan makhluk-makhluk. Keseluruhan makhluk-makhluk fidzati di dalam zat, wasifati dan di dalam sifat. Oh salah. Mubayyinun ialah berbeda li jami'il makhlukati di dalam kesemuanya makhluk-makhluk. Di dalam kesemuanya makhluk-makhluk. Berbeda tadi fidzati di dalam zat, wasifati dan di dalam beberapa sifat, wal af'ali dan di dalam beberapa pekerjaan. Subhanahu maha suci siapa Allah. Subhanahu maha suci siapa Allah, wa ta'ala dan maha tinggi siapa Allah. Wa ta'ala dan maha tinggi siapa Allah. Wa amma dan dari perkara. Amma dari perkara yaqulu yang berkata Amma dari perkara yaqulu yang berkata az-zalimuna siapa orang-orang zalim. Uluan kepada kebesaran, ketinggian, kabiron kepada kabiron kepada yang besar. Wa makna dan adapun makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa makna dan adapun makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anta lama, apa maknanya? Anta lama ialah akan mengetahui siapa kita, wa ta'taqida dan meyakini siapa kita, wa tasdiqa dan mempercayai siapa kita, wa tu'mina dan beriman, anna sayyidana kepada sesungguhnya Tuhan kita, anna sayyidana kepada sesungguhnya Tuhan kita, wa nabiyana dan nabi kita, Muhammad yakni Nabi Muhammad bin Abdillahi putranya Abdullah, bin Abdul Muthalib putranya Abdul Muthalib, bin Hashim putranya Hashim, bin Abdi Manafin putranya Abdi Manaf, al-Quraisy yang bangsa Quraisy, sallallahu alaihi wasallam. Santai saja ya.
Jawab sholawat itu yang ikhlas, jangan buat mainan. Abdullah ialah hambanya Allah. Abdullahi ialah hambanya Allah, wa rasuluhu dan utusannya Allah, ila jami'il khalqi kepada keseluruhan makhluk. Ila jami'il khalqi kepada seluruh makhluk. Titik. Jadi Nabi Muhammad itu hanya utusan Allah ya, hanya utusan Allah. Tidak bisa kita pertuhankan, ya, tidak bisa kita lebih-lebihkan seperti halnya agama lain melebih-lebihkan nabinya ya. Hanya Rasulullah dijelaskan di sini Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf Al-Quraisy, itu Abdullah hanya hambanya Allah. Wa rasuluhu dan utusannya Allah. Cukup di sana yang perlu kita garisi. Abdullah dan rasulnya Allah. Ila jami'il khalqi kepada seluruh makhluk. Ila jami'il khalqi kepada seluruh makhluk. Titik. Wulida dilahirkan siapa Nabi? Bi Makkah di kota Mekah. Bi Makkah di kota Mekah. Wa ba'atsa dan diutus. Wa bu'itsa dan diutus siapa Nabi? Biha di kota Mekah juga. Biha di kota Mekah. Wa hajara dan berhijrah. Wa hajara dan berhijrah. Siapa Nabi? Ilal Madinata kepada Madinah. Ilal Madinati kepada Madinah. Wadufina dan dimakamkan. Wadufina dan dimakamkan siapa Nabi? Fiha di kota Madinah. Fiha di kota Madinah. Wa annahu dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadikun ialah orang yang dapat dipercaya. Shadikun ialah orang yang dapat dipercaya. Fi di dalam jami'ima seluruh perkara. Fi jami'ima di dalam seluruh perkara. Ahbara yang menghabarkan. Ahbara yang menghabarkan siapa Nabi? Bihi dengan diamma. Ahbara yang menghabarkan siapa Nabi? Bihi dengan diamma. Jadi Nabi Muhammad ialah orang yang paling dapat dipercaya dalam setiap perkataannya. Apa yang dikatakan oleh Nabi kita wajib mengimani, karena salah satu sifat wajib bagi Rasul adalah apa? Sifat siddiq, shadikun. Tidak mungkin Nabi Muhammad dijadikan Rasul kalau Nabi Muhammad tidak mempunyai sifat siddiq. Karena adalah siddiq itu adalah satu kewajiban bagi utusan Allah. Bagi utusan yang akan diangkat oleh Allah harus mempunyai sifat siddiq. Apa siddiq? Jujur, dapat dipercaya. Famin dzalika maka ialah sebagian dari ahbar, dari ma ahbarah. Famin dzalika maka ialah sebagian dari ma ahbarah. Azabul qabri adapun azab kubur. Azabul qabri adapun azab kubur. Wa naimihi dan kenikmatan kubur. Wa su'alul malakaini dan pertanyaan dua malaikat. Mungkarin wa nakirin, mungkar dan nakir.
Jadi kita wajib percaya kepada apa yang sudah dikabarkan, yang sudah diceritakan oleh Rasulullah. Termasuk kita wajib perkara apa yang sudah Rasulullah katakan tentang azab kubur. Azab kubur ini ada enggak? Kita wajib percaya ada. Kita wajib percaya ada. Walaupun kita tidak mengetahui itu, wajib. Karena Rasulullah pernah melihat. Rasulullah pernah diberi kemampuan oleh Allah untuk menyaksikan azab kubur ya, azab kubur. Wa naimihi, dan nikmat-nikmat di dalam kubur, wa su'alil malakaini. Makanya persiapkan oleh kita, bukan menghafalkan marabbuka wa man nabiyuka ya, bukan menghafalkan itu. Kita menghafalkan dari sekarang, marabbuka. Nanti kalau saya mati, saya harus jawab. Ketika malaikat tanya, saya harus jawab. Ketika ditanya, marabbuka, Allah. Tidak usah dihafalkan dari sekarang. Cukup kita perbaiki Islam kita, perbaiki iman kita, maka kita akan bisa menjawab. Karena jawab pertanyaan malaikat beda dengan pertanyaan Ustadz pondok kecil ya. Sampean ditanya apa isim, sampean harus menghafalkan kalau di sini. Tapi kalau di dalam kubur nggak usah menghafalkan, sesuai dengan amalnya sampean akan bisa menjawab. Kalau amalnya jelek di dunia, tidak akan bisa menjawab. Ya, tidak akan bisa menjawab. Hafalkan sudah sampean dari sekarang sampai mati, hafalkan Allahu Akbar, Nabi Muhammad. Apa lagi bertanya? Wa man nabiyuka wa ma qiblatuka? Oh, Ka'baitullah. Hafalkan dari sekarang sudah. Tapi tidak usah sholat sampean, tidak usah melaksanakan perintah Allah. Silahkan sampean hafalkan dan tidak usah sampean laksanakan perintah Allah. Maka ketika di alam kubur nanti pasti tidak akan bisa menjawab, karena perintah Allah sudah kita tinggalkan. Walaupun kita tidak bisa bahasa Arab, kita tidak pernah menghafalkan kalimat-kalimat yang akan ditanyakan oleh malaikat, tapi Islam kita laksanakan dengan bersungguh-sungguh. Kita mempunyai iman yang sangat kuat, maka niscaya kita akan bisa menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut ya. Apa lagi? Wal ba'tsu dan kebangkitan. Wal hasyru dan penggiringan, penantian ya, penggiringan. Wal qiyamatu dan kiamat, wal hisabu dan hisab, was tsawabu dan pahala, wal adzabu dan siksa. Wal mizanu dan timbangan. Ini harus kita percaya. Mizan, bahwa besok ada timbangan amal. Seperti apa akan amal kita, baik jeleknya akan ditimbang oleh Allah besok di akhirat ya. Wajib percaya, makanya perbanyaklah berbuat amal soleh biar timbangan kita akan berat pada yang baik. Wan naru dan neraka. Wajib percaya, wajib iman kita apa yang sudah dikatakan oleh Rasulullah tentang neraka, maka kita wajib iman ya. Wassiratu dan titian sirat. Wassiratu dan titian sirat. Wal haudu dan telaga surga. Wasyafa'atu dan syafaat Rasulullah. Wal jannatu dan surga. Wal jannatu dan surga. Wal khuludu dan kekekalan. Wal khuludu dan kekekalan, keabadian. Wal khuludu dan keabadian. War ru'yatu dan penyaksian. War ru'yatu lillahi dan penyaksian kepada Allah Subhanahu wa taala.
fil jannati, di dalam surga. Kita besok semoga kita mendapatkan nikmat ini ya. Semoga kita mendapatkan nikmat ini. Menjelang puasa kita banyak berdoa, kepada Allah, memohon semoga kita dijadikan salah satu orang yang bisa melihat Allah kelak di surga ya. Makanya karena di sini diterangkan kenapa ada keterangan melihat Allah di surga ya. Kenapa kita harus memohon kepada meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon untuk bisa melihat Allah di surga? Apa iya, Pak? Iya, wajib kita percaya kita akan bisa melihat Allah tapi di surga. Karena di sini diterangkan oleh musannif warru'yatu lillahi ta'ala fil jannati. Satu kenikmatan yang sangat indah bagi kita sebagai seorang muslim kalau sudah bisa melihat Allah kelak di surga. Semoga kita mendapatkan nikmat tersebut ya. Jadikan cita-cita, tapi jangan optimis sampean masuk surga, karena kita bukan orang maksum, bukan orang yang dijaga dari dosa oleh Allah. Jangan optimis, tapi kita harus mempunyai cita-cita untuk masuk surga. Wajib kita punya cita-cita. Saya harus masuk surga besok. Caranya masuk surga, laksanakanlah perintah Allah, jauhi larangan Allah, dan berbuatlah amal soleh ya, amal soleh. Punya cita-cita tapi sampean pengen jadi dokter, punya cita-cita jadi dokter, tapi sampean enggak sekolah kedokteran, ya bukannya mustahil kita enggak jadi dokter, bisa saja. Namanya di dunia. Sampean enggak sekolah kedokteran, enggak belajar ilmu kedokteran, tahu-tahu sampean pegang suntikan, pegang stetoskop, pegang pengukur tensi darah, cari orang, ayo saya dokter, saya suntik, tidak ada lisensinya, siapa yang mau? Enggak ada ya. Kalau mau jadi dokter kita harus, pendidikannya harus bertahap. Nanti masuk kuliah kedokteran, akhirnya nanti ada pendidikan lagi khusus keahlian di bidang dokter, spesialis anak, baru sampean jadi dokter spesialis anak. Sama halnya dengan surga. Surga kita mempunyai cita-cita masuk surga, tapi kita enggak melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak menjauhi larangan-larangan Allah. Kapan kita mau masuk surga, kan ya? Percaya enggak kalau surga ada? Wajib percaya. Di belakang, Mas, kalau mau ngomong keluar. Di belakang, kalau mau ngomong keluar. Besok dibagi saf ya, saf berbaris, dibagi baris duduknya. Di barat sini ada yang ngadep ke timur, sana saf ngadep agak miring sini, biar saya enak. Kalau yang nggak mau ngaji, jangan ganggu temannya yang ngaji. Jangan ketawa, songkok putih. Siapa itu? Coba maju ke depan. Kalau nggak mau ngaji, jangan ganggu temannya yang ngaji. Keluar kalau nggak mau ngaji. Ayo kita saling menghormati, saya menghormati sampean, sampean menghormati saya. Dengerin saja dah. Kalau nggak mau ngaji jangan ganggu yang mau ngaji. Kalau mau ganggu keluar, saya tidak suka. Siapa itu Raas itu? Keluar Mas, kalau nggak mau ngaji Mas. Wa tu'minu, dan beriman bimalaikatillahi, kepada malaikat-malaikatnya Allah, wa rasulihi, dan utusan-utusan Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah.
Wabil qadri, dan kepada qadarnya Allah, khairihi, baiknya qadar, wa syarrihi, dan jeleknya qadar. Wa annahu, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyina, ialah penutup para nabi. Khataman nabiyina, ialah penutup para nabi. Wa sayyidu waladi Adam, dan tuannya keturunan Nabi Adam, ajma'in, kesemuanya. Ajma'in, kesemuanya. Wallahu a'lam bishawab untuk hari ini. Mohon untuk selanjutnya, kalau mau rame tidak usah ngaji sekalian, pulang ya. Kalau mau rame jangan ngaji sekalian, pulang, main aja di rumahnya, tidak ada yang marah. Biar saya semangat, ngajarnya biar saya semangat, bacanya biar saya semangat. Mending sampean tidur saja di belakang, kalau tidak mau dengerin. Tidur tidak apa-apa, siapa tahu mimpi Rasulullah tidurnya ya. Daripada sampean rame dijauhi Rasulullah, ganggu orang belajar itu dosa loh nak. Ganggu orang ngaji, belajar, mencari ilmu, khususnya agama, menghalangi termasuk sampean itu dosa hukumnya. Ya, semoga barokah, semoga manfaat buat saya, buat sampean, bisa mengamalkan, bisa menyampaikan kepada yang lain, sehingga kita akan selalu diakui oleh Rasulullah sebagai talibul ilm ya. Sehingga kita akan mendapatkan syafaatnya kelak fi yaumil lahir ala hadiniyah sholih al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalamun qadimul la nazaha an qaulin wa fi'lin wa bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu